khusus Provinsi Bengkulu, eh, tentang yang kita naikkan suatu berita kemarin itu di media reformasi aktual, artinya beberapa murid yang tidak mampu seperti orang tuanya sudah meninggal, baik itu bapaknya, ibunya, di beberapa di dalam kota Provinsi Bengkulu ini eh, ada rapotnya tidak diberikan karena nunggak 4 bulan. Artinya di sini berdasarkan peraturan menteri itu seperti mana Pak untuk pengawasan dari inspektorat ini, kok sampai terjadi seperti ini? Baik, terima kasih. Eh, Memang fungsi inspektor itu merupakan pengawasan. Nah, jadi pengawasan itu kita sudah melakukan terkait dengan pemeriksaan tata kelola keuangan di satuan pendidikan, termasuk salah satunya BOS. Itu kita lakukan beberapa tahun-tahun lalu sudah kita lakukan. Terkait dengan pungutan-pungutan yang ada di sekolah, sebenarnya gubernur sebelumnya itu sudah menghimbau untuk tidak melakukan pungutan-pungutan. Namun ternyata sekolah masih melakukan itu. Nah, untuk saat sekarang ini dengan Gubernur Pak Helmi Hasan ini sudah tegas menyatakan bahwa tidak ada lagi pungutan-pungutan yang memberatkan orang tua murid. Itu pungutan-pungutan yang memberatkan orang tua murid. Tidak ada penyamarataan, tidak ada pemaksaan, tidak ada penahanan apapun itu. Jadi seluruh untuk administrasi harus. Maka dikeluarkanlah instruksi gubernur terkait itu pada tanggal 21 Februari kemarin. Sejak saat itu inspektorat telah mengeluarkan surat tugas untuk memeriksa 24 sekolah yang ada di Kota Bengkulu, baik SMA, SMKN, SLB, dan tim inspektorat sekarang sudah turun melakukan pemeriksaan itu. Mungkin Bapak sudah lihat tadi bahwa ada beberapa sekolah yang sudah dipanggil ke inspektorat untuk mempertanggungjawabkan terkait dengan uang-uang sumbang-sumbang itu termasuk dana BOS. Jadi saat ini inspektorat melakukan audit terhadap tata kelola keuangan di satuan pendidikan itu termasuk BOS, uang komite, uang pembangunan, ataupun uang sumbangan apapun namanya. Itu akan kita lihat. Keluar masuk uangnya kita lihat. Kita akan lihat pendapatan yang masuk ke sekolah. Kita akan lihat belanja yang dikeluarkan. Kita akan lihat rencana pengeluaran, rencana belanja yang sekolah akan lakukan. Kedepannya mungkin pemerintah daerah akan melakukan mendata kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan sekolah. Jadi selama ini kan ada uang sumbangan, uang komite itu kan digunakan untuk pembangunan sarana sekolah, untuk kesiswaan. Nah, kita akan melihat juga itu nanti. Ini kebutuhan sekolah, pembangunan aula, pembangunan musola, itu kan bisa dibiayai dari APBD nantinya. Itu yang kita akan data juga. Kita akan usulkan ke TAPD, minta Dikbud usulkan ke TAPD. Jadi tidak lagi membebani dari orang tua siswa. Nah, Pak Gubernur juga tidak melarang adanya uang sumbangan-sumbangan sebenarnya, Pak. Tapi khusus bagi yang mampu, tidak ada pemaksaan, tidak ada penyamarataan. Kalau yang mampu ya silahkan menyumbang untuk keberlangsungan sekolah itu, tapi tidak ada pemaksaan, tidak ada penahanan apapun namanya itu. Jadi tim inspektorat saat ini masih bekerja, Pak. Kita lihat saja hasilnya. Kami sudah mendapatkan gambaran terhadap hasil pemeriksaan ini, seperti apa, polanya seperti apa. Nah, jadi kami harap mungkin nantinya apakah ada kebijakan pemerintah daerah akan membuat BOS daerah juga untuk membiayai yang selama ini biaya dari pungutan-pungutan tadi juga. Pak Erban, khusus dengan di saat nanti ini kan sudah yang apa yang dijelaskan Bapak tadi, akan sudah dipanggil pihak SMA, baik itu SMK, SLB itu sendiri. Ketika dilakukan audit nanti ada temuan, sanksinya seperti mana, Pak? Kita lihat nanti sanksinya kan kita punya aturan sendiri, Pak. Sanksinya bisa jadi yang terberat adalah pengembalian atas kerugian tersebut. Harus dikembalikan dong kalau ada kerugian ya ditemukan sanksinya. Nah, kami dengan tim juga, dengan Pak Inspektur juga sudah bersepakat bahwa terkait dengan sumbangan-sumbangan yang telah berjalan di tahun 2025 ini, apabila sudah terlanjur dibayar oleh murid-murid itu harus dikembalikan ke murid-murid yang menyumbang sesuai daftarnya, bagi yang sudah menyumbang sepanjang 2025. Untuk 2024 kita akan cek juga, Pak, apakah dari uang yang masuk tadi dibandingkan dengan uang belanja tadi masih ada sisakah. Kalau masih ada sisa, itu harus juga wajib dikembalikan, Pak.
Itu nanti perhitungannya mungkin kita bisa hitung nanti per murid itu ada persentasenya mungkin kalau untuk 2024, tapi untuk 2025 sepanjang itu belum digunakan sekolah untuk apapun itu harus dikembalikan masing-masing wali murid yang telah menyumbang gitu. Itu kesepakatan yang kita ambil sekarang, Pak. Oke Pak, satu lagi nih Pak, ini tentang perihal yang terjadi beberapa dugaan SMA di Kota Bengkulu ini, baik itu SMP ya, kalau nggak salah itu, kita sudah SD juga sudah kita naikkan beritanya. Di dalam Jukla dan Juknis di dalam dana BOS itu jelas itu buku LKS sudah tertera dianggarkan oleh negara bahwa itu untuk murid itu menerima buku LKS ini. Nah, di sini ada beberapa temuan ya di setiap sekolah ini. Jadi itu seperti mana Pak langkah-langkah nanti yang harus dilakukan inspektorat? Ya. Kami sudah mengetahui, sudah pelajari terkait dengan regulasi BOS itu sendiri, bahwa di BOS itu sudah ada peruntukan untuk buku-buku, pengadaan buku untuk di sekolah. Jadi tidak ada lagi apapun namanya guru-guru itu menjual buku maupun LKS. Kemarin memang kami sudah mengetahui, dapat informasi dari para murid, kami diwajibkan harus membeli buku LKS walaupun LKS itu tidak digunakan akhirnya. Jadi sampai dengan saat ini kami sudah meminta pernyataan komitmen dari para kepala sekolah dan guru-guru untuk tidak melakukan jual beli buku maupun LKS di sekolah-sekolah, dan insya Allah itu sudah dipatuhi oleh teman-teman di sekolah. Terakhir nih Pak, harapannya Pak keseluruhan baik itu SMP, SD, SMA itu seperti mana Pak dengan dana BOS juga yang dugaan LKS diperjualbelikan, juga yang tidak mampu membayar uang komite itu seperti mana Pak sanksinya nanti harapannya ke depan ini Pak? Ya, harapan kami ke depannya, saya juga sebagai aparat pengawas juga depannya tentu tidak ada lagi pungutan-pungutan apapun itu. Jadi apa yang harus bisa dibiayai oleh daerah itu daerah akan membiayai, pemerintah daerah akan membiayai. Apa yang bisa dibiayai dari bos yang akan menanggulanginya. Namun dengan catatan tidak ada penyimpangan sedikit pun. Itu akan kita awasi benar ini. Ini komitmen Pak Gubernur. Jadi inspektorat akan ketat mengawasi terkait dengan penggunaan dana BOS yang berasal dari pusat tersebut. Apalagi nanti pemerintah daerah akan mengeluarkan BOSDA juga. Tentu pengawasan akan lebih intens gitu. Terkait dengan sumbangan bagi yang tidak mampu, bagi yang anak yatim, piatu, itu tidak akan direalisasikan itu Pak. Dan kami akan menjaga komitmen itu bahwa tidak ada lagi pungutan-pungutan yang tidak berdasar sepanjang pemerintahan Pak Helmi Hasan saat ini. Oke Pak, terima kasih Pak.